Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis uji two-way ANOVA di program SPSS. Oke, di sini saya punya contoh kasus di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan prestasi belajar bahasa Inggris berdasarkan metode pembelajaran dan tingkat kepercayaan diri siswa kelas 4 Sekolah Dasar Katolik Mary Surabaya. Dan penelitian ini menggunakan 32 siswa sebagai sampel yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis data dilakukan menggunakan uji two-way ANOVA. Nah, selanjutnya kategorisasi data variabel faktor. Variabel faktor pertama yaitu faktor metode pembelajaran dengan kode 1 untuk metode konvensional dan kode 2 untuk learning by conversation. Selanjutnya, variabel faktor kedua yaitu faktor kepercayaan diri dengan kode 1 untuk kepercayaan diri rendah dan kode 2 untuk kepercayaan diri tinggi. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar bahasa Inggris antara siswa yang menggunakan metode learning by conversation dan metode konvensional? Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar bahasa Inggris antara siswa yang memiliki kepercayaan diri tinggi dan rendah? Terus, apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kepercayaan diri terhadap prestasi belajar bahasa Inggris? Setelah kita mengetahui tujuan dari penelitian ini, selanjutnya kita bisa menuju ke program SPSS. Di page variable view program SPSS, untuk pengisian variabelnya bisa seperti ini ya teman-teman. Untuk variabel metode pembelajaran, untuk value-nya, value 1 konvensional, value 2 learning by conversation. Lalu untuk variabel kepercayaan diri, value 1 untuk rendah, value 2 untuk tinggi. Oke, langsung saja kita akan melakukan olah data atau analisis data uji two-way ANOVA. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih General Linear Model, lalu pilih Univariate. Oke teman-teman, di sini sudah muncul kotak dialog. Lalu kita masukkan variabel metode pembelajaran dan kepercayaan diri ke kolom Fix Factor. Lalu variabel prestasi belajar kita masukkan ke kolom Dependent. Lalu pilih Save, kita checklist pada Standardization Residual. Tujuannya untuk memunculkan variabel Standardization Residual. Lalu pilih Continue, selanjutnya pilih OK. Nah, kita abaikan dulu output ini. Di sini sudah muncul variabel baru. Nah, variabel inilah yang akan kita uji apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Selanjutnya kita pilih menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistics. Selanjutnya pilih Explore. Di sini sudah muncul kotak dialog. Kita masukkan variabel Standardization Residual ke kolom Dependent List. Lalu kita pilih Plus. Selanjutnya kita bisa checklist pada Normality Plus with Test. Lalu pilih Continue dan yang terakhir kita bisa pilih OK. Di sini kita bisa lihat pada tabel Test of Normality. Ini untuk uji normalitas data. Sebelum kita melakukan interpretasi pada uji normalitas data, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji normalitas. Di sini, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi tidak normal. Dan jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Di sini bisa dilihat pada tabel Test of Normality yang lebih tepatnya pada kolom Shapiro-Wilk. Di sini diketahui nilai signifikansi sebesar 0,585. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa nilai residual standar berdistribusi normal, yang artinya asumsi normalitas data sudah terpenuhi. Berhubung asumsi normalitas data terpenuhi, maka kita bisa melakukan uji two-way ANOVA. Dikarenakan uji two-way ANOVA tersebut merupakan bagian dari statistik parametrik.
di mana asumsi normalitas data harus terpenuhi. Langsung saja kita bisa melanjutkan uji two-way ANOVA. Caranya sama, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih General Linear Model, lalu pilih Univariate. Di sini sudah muncul kotak dialog. Lalu pilih Option, pindahkan variabel metode pembelajaran, kepercayaan diri, dan interaksi antara variabel metode pembelajaran dan kepercayaan diri ke kolom sebelah kanan. Lalu di bagian display, kita checklist deskriptif statistik. Lalu checklist pada homogeneity test. Di sini tujuannya untuk mengetahui apakah varian data homogen atau tidak. Kita bisa sebut dengan uji homogenitas. Lalu pilih continue, yang terakhir kita bisa pilih OK. Pada output univariate analysis of variance, tabel pertama yang perlu kita interpretasikan yaitu tabel uji homogenitas. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji homogenitas, kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji homogenitas, di mana jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka varian data tidak homogen, dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka varian data homogen. Setelah kita mengetahui kriteria pengujian dalam uji homogenitas, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi pada output uji homogenitas. Diketahui nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,576. Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa varian data sudah homogen. Selanjutnya, output yang paling penting dalam uji two-way ANOVA yaitu pada tabel test of between subject effect. Sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini, sebaiknya kita mengetahui kriteria pengujian dalam uji two-way ANOVA. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh perbedaan yang signifikan prestasi belajar bahasa Inggris berdasarkan metode pembelajaran dan kepercayaan diri siswa. Dan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh atau perbedaan yang signifikan prestasi belajar bahasa Inggris berdasarkan metode pembelajaran dan kepercayaan diri siswa. Setelah kita mengetahui kriteria pengujian dalam uji two-way ANOVA, selanjutnya kita bisa melakukan interpretasi hasil output SPSS untuk uji two-way ANOVA. Untuk analisis output yang pertama, nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan metode pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. Untuk analisis yang kedua, nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kepercayaan diri terhadap prestasi belajar siswa. Lalu untuk analisis yang terakhir, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,056. Nilai signifikansi dari interaksi variabel metode pembelajaran dengan variabel kepercayaan diri. Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat interaksi yang signifikan antara metode pembelajaran dan kepercayaan diri terhadap prestasi belajar siswa. Oke, sekian begitulah cara bagaimana melakukan uji two-way ANOVA menggunakan program SPSS. Sekian dan terima kasih.